Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian mendengarkan podcast ini. Kembali lagi di Explore Biologi Podcast. Bagi kamu yang mendengarkan melalui kanal Spotify ataupun melalui channel YouTube Explore Biologi. Kembali lagi bersama saya, Ahmad Ramadhani. Kali ini kita kedatangan tamu. Jadi seperti yang kemarin atau minggu lalu sudah saya jabarkan, sudah saya bilang bahwa dalam beberapa episode Explore Biologi Podcast akan mengundang beberapa orang yang mungkin cukup berkecimpung di dunia biologi. Nah, karena saat ini kita masih berada di masa pandemi, bahkan masa PSBB, mungkin saat podcast ini dirilis sudah dimulai lagi ya di daerah Jakarta. Jadi saya rasa nggak salah juga kalau kita masih ngomongin tentang COVID-19. Nah, kalau kamu lihat sendiri, untuk COVID-19 di Indonesia itu perkembangannya cukup mengkhawatirkan karena memang pemerintah Jakarta ataupun Indonesia secara umumnya menerapkan pola 3T ya, yang salah satunya adalah testing dan tracing ya. Jadi memang tesnya itu lagi digencarkan banget, semakin banyak orang yang dites. Nah, kenapa Indonesia bisa semakin banyak yang dites? Nah, kita kedatangan tamu nih, salah satu tamu yang mungkin bisa dibilang sebagai penyebab ya. Penyebab kenapa Indonesia bisa memasifkan atau menyebarkan tes ke beberapa daerah. Ada Bapak Diki Larisdo Sihombing SSI, alhamdulillah gelarnya kepake. Lengkap. Saya hai dulu dong Bapak Diki. Ya, halo semuanya para pendengar podcastnya Bung Dani. Ya, jadi kesibukan Bapak Diki ini saat ini apa, Dik? Apa ya, Pak? Instalasi alat PCR lah, Pak, kebanyakan. Nah, yang cukup menarik dari Bapak Diki list, kayaknya nggak asik ya manggil Bapak ya, Kak aja lah biar lu lebih mudaan dikit ya. Terus gue manggil Anda apa? Jadi Kak Diki ini di saat orang-orang masa pandemi itu kerja di rumah aja, Kak Diki ini justru explore Indonesia ya Kak Diki ya. Udah kemana aja tuh? Oh, terima kasih ya. Explore Indonesia ya. Tolong diperhatikan di sini, dikutip explore-nya itu bukan untuk explore yang my trip, my adventure. No. Bukan, kerja. Udah kemana aja tuh? Udah ke 4 pulau kan kalau nggak salah, berarti total apa? 3? Apa tuh? Pertama itu pasang itu di Bangka Belitung. Ke Bangka terus ke Belitung terus. Oh, itu aja udah 2 pulau kan? Iya, Bangka cuma semalam. Ke Belitung semalam terus ke Bangka. Di Bangka 3 bulan lah tuh. 3 minggu. Nah. Terus balik Jakarta. Belum ada seminggu terus lanjut ke Kalimantan itu ke Pangkalan Bun. Bukan Istanbul. Istanbul itu sebelah ya, itu podcast sebelah itu kita yang nyebutnya di Istanbul. Dari Pangkalan Bun balik lagi ke Jakarta, selang seminggu kirim lagi ke itu dari Pangkalan Bun ke Doris dulu, Palangkaraya, baru balik ke Jakarta. Terus dari Jakarta balik lagi ke Kalimantan itu di daerah lupa, Tenggarong. Sempat ke Tenggarong ya? Iya, sempat ke Tenggarong. Oh iya, yang Mitra Kukar. Iya, oke. Dari Tenggarong baru 2 hari di situ langsung ke Surabaya. Oh, yang gudang. Apa rokok itu? Iya, lah itu. Ya, saya ingat. Jangan sebut Pak, nanti Pak. Gak boleh, ini konten pendidikan tidak. Itu di Surabaya itu ada 3 set di situ, ada di Kediri, terus ke Waru, terus ke Gempol. Balik lagi dah tuh dari Gempol ke Jakarta akhirnya. Dari Jakarta dikirim lagi tuh, belum ada seminggu itu. Ada 5 hari juga kayaknya. Dikirim lagi gitu ke Ternate. Terus langsung nyebrang lagi semalam naik ferry itu ke Sanana, Maluku Utara. Baru balik lagi dari Jakarta. Dan terakhir kemarin ke Bontang ya, benar? Bontang. Ke Bontang itu
Itu paling bentar lah itu, cuman berapa hari lah itu di Bontang. Berarti total udah sekitar lebih dari 7 kota ya berarti kan? Bangka Belitung, Kalimantan, Surabaya, Maluku Utara. Adalah itulah. Nah, wow. Di antara seluruh kota yang udah didatengin atau yang berarti kan itu kan kayak ada kerjasama antara pihak sana sama apa ya nyebut? Kalau lu nyebutnya apa? Pabrik atau produsen atau ini distributor? Distributor aja kali paling tepat. Oh, distributor. Berarti ada kerjasama sama distributornya kan, sama dengan RSUD-nya gitu ya? Betul sekali. Di antara seluruh kota, pengalaman masang instalasi yang taruh deh gini deh, jangan situ deh. Sebenarnya apa job desk lu saat mulai nyampe deh? Coba secara singkat aja deh, biar yang denger juga bisa tahu. Nyampe tuh paling tuh awal-awal itu perkenalan dulu kan, itu perkenalan tentang biasa profile company itu ke analis sama dokter sana. Kalau kita masangnya di RSUD ya, kalau misalkan masangnya kayak di tempat-tempat yang lain selain RSUD, sama kita juga presentasi company profile, terus presentasi mengenai dasar-dasar PCR, perkenalan produk-produk apa aja yang kita distribusi, terus kita presentasiin alat yang bakal dipasang di situ, cara pakainya bagaimana, terus ngelakuin karena kita kebanyakan sekarang kan COVID. Jadi kita bahas gimana prosedur pemeriksaan sampel COVID dari sampel pasien. Berarti mulai dari ekstraksi sampai pembacaan di PCR-nya. Presentasi dulu. Kalau diminta buat ngetes sampel udah bisa? Udah ahli dong? Bisa, kalau misalkan mekanisme alat yang disuruh ngetes itu sama yang gue pakai. Tapi kan ini kan alatnya kan ekstraksinya kan otomatis ya, pakai mesin. Kalau misalnya disuruh manual agak ribet, lebih lama lagi itu kalau pakai manual. Kalau yang otomatis jadi mungkin secara simpelnya nggak ada pengaturan yang agak ribet kali ya? Iya. Nggak perlu mindah-mindahin supernatannya, terus peletnya itu dibuang nanti dibalikin lagi di tabung yang baru, terus dicuci lagi pakai washing buffer. Itu terlalu ribet. Ini kan kalau pakai alat otomatis semuanya udah ada, tinggal masukin aja, tunggu setengah jam, siap dihidangkan lah tuh sampelnya. Berarti gini, berarti kan emang kebanyakan di Indonesia itu pakai alat PCR-nya sudah otomatis ya berarti ya? Ya. Pada kondisi ini kan, nah banyak tuh yang ngeluh kayak misalnya udah dites terus kemudian nunggunya lama. Kalau yang gue baca di beberapa sumber kan katanya karena ngantri. Sebenarnya kalau satu sampel itu dari setelah diambil, misalnya diambil di lingkungan rumah sakit yang sama PCR-nya, bisa langsung dites, itu total waktu hasilnya bisa keluar kira-kira tahu nggak? Itu sih tergantung dari alat PCR yang mereka pakai ya. Tapi jadi, biasanya mesin PCR tuh ada beberapa. Jadi ada yang bisa baca 32 sampel, baca 48 sampel, baca 96 sampel, bahkan ada yang bisa sampai 100 lebih. Tapi di Indonesia itu umumnya sih belum sampai yang 100-an, masih yang 90-an paling banyak buat baca sampel. Nah, tergantung dari alatnya lagi. Kalau misalkan dia bisa baca emang sampai 96, itu ada lagi, itu untuk pemanasannya itu per detiknya dia itu bisa ada yang 4 derajat Celcius per detik, bisa naik sampai 6 derajat Celcius per detik. Nah, yang makin panas 6 derajat Celcius per detik itu dia biasanya bakal makin cepat untuk pengerjaan di mesin PCR-nya itu. Jadi ya tergantung mesin. Oh iya, berarti kan kalau gue kan emang nggak pernah mainan PCR ya dulu kan zaman kuliah ya. Tapi kan konsep dasarnya kan berarti mirip-mirip kayak autoclave ya. Iya nggak sih? Dia naikin suhu dulu kan. Tadi yang lo bilang 4 derajat, 6 derajat. Iya, naikin suhu sama dinginin suhu. Nanti ada pembacaannya pakai beberapa channel. Kita nyebutnya channel sih.
Dan itu nggak cuma sekali nguji, itu nggak cuma satu sampel kan? Maksudnya tadi yang bilang 32, Iya, 8, 96. dalam sekali running itu paling banyak kalau alat di Indonesia itu 96 sampel paling banyak sekarang. Nah, itu setelah sudah baca itu 96 sampel ini kan 94 sampel ditambah 2 kontrol, satu kontrol negatif, satu kontrol positif. Nah, masalahnya adalah kadang itu kalau udah selesai running ada beberapa sampel yang nggak kebaca atau bahkan kontrolnya nggak muncul. Nah, kayak hal-hal yang kayak gini nih yang bakal nambah ribet, nambah lama lagi untuk hasil sampel bisa dikeluarin untuk validasi nanti ke tim dokternya. Jadi kan ngulang lagi dari awal harus ngulang lagi dari awal. Kayak yang paling ribet itu kalau misalkan kontrolnya yang nggak muncul, kita harus ngulang 94 sampelnya itu. Iya benar. Kalau misalkan kontrolnya muncul tapi ada yang 1 atau 2 yang nggak terbaca, kita bacain valid, itu doang yang kita ulang, nggak semua. Oke. Berarti emang nggak bisa sembarangan ya Pak ya? Iya, jadi emang harus teliti. Minimal itu di lab itu harus ada 2 orang. Soalnya kan ini banyak lubangnya ya, ada 96 lubang yang harus perlu diisi. Nah, kan manusia pasti ada batasannya lah untuk ngelihat ya kan. Iya. Makanya kan salah masukin atau bahkan sampel nggak sempat masuk malah udah kebuang duluan ke kantong limbah. Jadi nggak masukin sampel, jadi nanti nggak kebaca, selesai. Tiba-tiba hilang sampelnya? Nggak kebaca sama sekali, padahal udah nungguin sampai berjam-jam, tapi nggak keluar hasil, kan capek. Nah, oke, terus. Berarti sebenarnya kan kemudian ada beberapa pihak yang bilang kalau terkadang tes PCR itu nggak 100% valid. Katanya kan kadang-kadang ada yang kalau rapid kan mungkin kadarnya kalau yang awal-awal cuma 60%, 70% ya. False negatif atau false positifnya cukup tinggi dia. Nah, kalau PCR itu sendiri emang kenapa sih bisa timbul yang kayak gitu juga? Nah, kalau itu sih tergantung dari reagen pabrikannya ya. Soalnya itu tiap-tiap reagen pabrikannya itu dia itu bikin primer yang untuk pembacanya itu gen-gen targetnya COVID ini beda-beda. Kan ada yang nanti dia misalkan pabrikan A dia bikin ini untuk deteksi gen di ORF1AB, terus sama di gen N-nya, terus ada pabrikan B bikinnya itu di gen N sama di gen ORF1A gitu, dari perpanjangan dari gen ORF1AB. Jadi beda-beda pabrikan itu beda-beda untuk deteksi gen COVID-nya itu sendiri, dan tiap-tiap pabrikan itu ya ada beda-beda juga persentase sensitivitas sama spesifisitasnya. Jadi ada beberapa faktor lain juga yang bisa mempengaruhi kerjanya ini reagen. Bisa juga faktor suhu saat dari distributor dikirim ke lokasi kan. Kan misalkan gua nih di Jakarta, misal mau kirim ke mana tuh paling jauh, Maluku Utara lah. Nah, itu kan bisa makan waktu 3-5 hari. Nah, itu main lagi di suhunya. Kalau misalkan dry ice-nya udah keburu habis sebelum nyampe lokasi, itu udah pasti rusak reagennya. Nah, terus nggak ini dong, nggak bisa dipakai? Bisa beberapa ada bisa, soalnya waktu itu ada beberapa kasus gua bawa itu satu site, gua coba di hari pertama itu bisa, pas gua coba di hari kedua ini kontrol kagak keluar, coba hari ketiga kontrol nggak keluar lagi, coba evaluasi ternyata emang karena dry ice-nya udah keburu habis sehari sebelum nyampe lokasi, itu ngerusak reagennya. Jadi banyak beberapa faktor sebenarnya. Jadi emang maksudnya nggak bisa apa ya bahasanya, nggak bisa langsung dijawab dengan lugas lah ya bahasanya, nggak usah karena ini, tapi emang banyak faktor ya, karena emang penelitian secara umum pun juga kayak gitu kan, maksudnya kita nggak bisa langsung tahu ini kenapa, nggak bisa, tergantung sama
faktor-faktor yang memang mempengaruhinya ya. Iya betul. Nah bisa juga misalkan kita udah bener nih ngirim sampai lokasi. Nah tapi nyampe lokasi mereka salah maintenance-nya. Kan suhunya harusnya kan minus 20. Biasanya tuh reagen emang biasanya minus 20, tapi ada yang juga suhu temperatur ruangan. Nah ada yang misalkan di minus 20 tapi dia malah nyimpennya di kulkas yang notabene cuma suhu 2 sampai 5. 2 sampai 5 derajat doang. Nah itu udah pasti rusak. Tergantung dari maintenance dari pihak sana juga. Jadi tugas Bapak cukup berat ya? Sangat, Pak. Jadi PCR ini sebenarnya dibutuhkan itu ketelitian dan ketelatenannya. Iya, kalau orang yang nggak sabaran udah gue banting aja lah. Nah, itu beberapa site itu kan kita analisnya kan biasa emang kerja di rapid, yang notabene itu kerjanya emang harus benar-benar cepat. Iya. Yeah. Rapid cepat. Nah, pas dibawa harus di PCR itu mereka itu benar-benar harus membiasakan diri untuk bekerja lebih pelan dan lebih teliti lagi. Soalnya kan kebiasaan udah di rapid, jadi tiap kali pipetting itu tak lihat banyak yang kok naruh sampelnya cepet banget, padahal kan belum tentu yakin itu sampelnya udah nyampur sama master mixnya. Kita nyebut master mix itu reagennya. Itu belum terlalu nyampur, takutnya malah sampelnya ikut kebuang di kantong limbah kan, jadi nggak kebaca. Jadi banyak faktor, misalkan nanti ada hasil invalid itu bisa dari faktor analisnya juga kurang telaten gitu. Ya benar sih, berarti emang cukup kompleks dari alatnya, dari reagennya, dari orangnya atau tenaganya kan juga butuh spesifikasi khusus ternyata ya, yang mungkin orang awam nggak tahu dan nggak mau tahu. Nah betul, makanya itu kenapa bisa sampai menghabiskan waktu berjam-jam di ruang lab PCR, karena emang kerjaannya harus pelan, teliti gitu loh. Tapi PCR dia nggak kayak alat, dia ada radiasinya nggak sih? Gue penasaran aja tiba-tiba. Enggak ada. Paling cuman kan kita cuman pakai UV doang kan kalau lagi mau sterilisasi ini ruangan lab. Paling itu juga nanti itu di akhir kalau pekerjaan udah selesai, nanti semua analis keluar baru bisa mulai UV. Cuman UV doang kalau radiasi mah. Oke, kita ke obrolan yang agak santai. Berarti tadi kan udah banyak ya kotanya ya, dari Bangka Belitung, Pangkalan Bun, dan seterusnya, Sanana. Kota mana? Kan berarti kan lu juga sempat jalan lah, sempat nyari makan atau gimana kan di daerah itu ya? Ya. Ada pengalaman unik nggak terkait masyarakatnya, terkait protokol kesehatan? Karena kan kalau gue kan nggak tahu ya, gue kan cuma di Jakarta doang nih. Kalau lu kan misalnya, apakah kalau Bangka sama Belitung kan waktu itu kalau nggak salah berarti pas masih awal-awal merebak ya, orang masih ada PSBB tuh. Nah semakin kesini kan orang udah harusnya semakin aware, semakin tahu sama protokol kesehatan, pakai masker dan segala macam. Di antara seluruh tempat ada nggak misalnya kota apa yang mungkin cukup mungkin orang-orangnya pas lihat lah anjir kayak nggak ada apa-apaan gitu? Oh iya. Kalau ada sih satu tempat itu yang tadi tuh di daerah Maluku Utara tuh tadi tuh Sanana. Jadi kebanyakan itu penduduknya emang nggak terlalu percaya adanya COVID itu, karena kalau waktu gue keluar cari makan tuh banyak buat penduduknya tuh nggak pakai masker sama sekali, nggak ada social distancingnya, kebanyakan sih gitu. Paling yang pakai masker itu juga cuman orang-orang yang punya kerabat kerja di rumah sakitnya, ya RSUD sono. Nah, apalagi ya mereka tuh nggak percaya adanya COVID ya gara-gara itu sebenarnya sih. Kan mereka tuh sebelum pasang alat di sana tuh mereka bisa kirim sampelnya itu ke Ternate, yang harus pakai lewat peri tuh semalam kan baru nyampe. Jadi ya nunggu semalam dulu kan, terus nyampe sono kan, nyampe Ternate kan pasti ngantri lagi. Jadi waktu mereka mau tes corona pakai alat PCR yang harus kirim ke Ternate itu bisa sampai
paling lama itu ada yang cerita itu paling lama dia sampai sebulan baru dapat hasil. baru keluar hasilnya. Jadi itulah kenapa mereka lebih nggak usah percaya lah adanya COVID. Jadi kan nggak mungkin mereka disuruh sebulan diem di rumah gitu. Mereka tuh nggak bertahan di rumah. Karena kalau misalkan di sono tuh harusnya kan kalau misalkan hasil swab itu belum keluar, mereka harus tetap di rumah, nggak boleh keluar sama sekali. Makanya itu udah lebih, kan saya udah lebih 2 minggu kan, kata biasanya kan 2 minggu katanya virusnya mati. Ya udah, makanya mereka sebelum sampelnya keluar tuh hasilnya dari Ternate, mereka udah keluar duluan, jalan-jalan duluan keluar dari rumah. Itu gara-gara itu. Iya, karena hasilnya terlalu lama, mereka lebih milih nggak percaya COVID. Iya sih, maksudnya itu yang sempet pas awal-awal kita PSBB tuh ya sebenarnya yang gue sendiri takutkan atau yang gue pikirkan itu kalau kita misalnya kita nih di Jakarta gitu kan ya, kita sekarang pun bahkan di puskesmas udah bisa swab 2-3 hari hasilnya keluar gratis kalau emang ada gejalanya dan memenuhi prosedur buat di swab. Nah kalau yang di kayak tadi kayak misalnya di Sanana atau di tempat-tempat yang terpencil dites baru tahu hasilnya 1 bulan, ya gile. Nah itu Kalau bisa aja itu, misalnya kita ambil kita nggak mau tapi kita ambil kondisi terburuknya deh, itu orang sudah keburu gejala berat duluan kan, bisa jadi nggak ketolong. Tapi setelah lu datang berarti itu waktu ke Pangkas jauh dong harusnya dong. Enggak juga, soalnya di sana itu mereka harus ngelewatin kalau bikin lab untuk swab itu mereka harus ada perizinan lagi dari Kemenkesnya. Jadi kayak Kemenkesnya daerah tuh apa ya, lupa lagi. Kemenkesda. Kayak yang boleh ngasih izin itu rumah sakit boleh untuk melakukan tes swab. Nah itu izinnya itu mereka udah beli alat tapi belum izin. Gedungnya mereka itu belum siap. Oh. Jadi mereka harus siapin gedung dulu. Ini terakhir gue nanya gedung belum jadi nih bulan ini. Paling bulan depan baru jadi katanya. Itu baru maksudnya itu gedungnya belum jadi. Belum jadi. Setelah jadi kemarin, kan baru perizinan lagi kan? Iya. Keburu kelar dong COVID-nya. itu waktu gue pasang instalasi kan di lab sementara itu ya. Di sana lab sementara itu lantainya itu kebanyakan dari kayu lah, dindingnya masih triplek, benar-benar daerah. Jadi waktu gue datang itu masih baru bikin pondasi bangunan lab PCR. Dan itu jadi masih panjang lah itu Sanana untuk bikin tes swab mereka sendiri. Dan gak menutup kemungkinan banyak daerah yang lebih parah daripada itu ya. Iya, kayak sih makin ke timur kayak makin parah mungkin. Gila 1 bulan. Kapan lagi lu lihat di rumah sakit ada kerbau makan? Kapan lagi? Sekumpulan, bahkan bukan seekor, sekumpulan kerbau makan di halaman rumah sakit, masuk ke dalam. Benar-benar daerah. Ya oke. Terus berarti tadi lu udah ke berbagai daerah juga. Tadi kan katanya yang paling perlu dilihat lah bahasanya di sana itu kan, kayak misalnya contohnya kan dia butuh tesnya atau keluar hasil tesnya sebulan, jadi orang keburu keluar dari rumah karena dia emang nggak betah. Nah kan berarti sekarang lu udah di Jakarta kan? Iya. Ya kan? Iyalah, semalam abis dari UI. Harusnya gue ada tugas ke Cimacan tapi kagak jadi. Kalau Cimacan ada lagi kan, nambah lagi tuh hampir 10 ikut. Bener. Nah. Iya. Tambahin lagi nggak tuh ke Doya tuh kan? Tambahin nggak tuh? Oh, Doya baru tambahin juga. Iya. Nanti saya minjem tangan Bapak dong buat ngitung nih. Nggak cukup nih tangan saya nih. Ini saya ngitung dari tadi nih. Ini udah hampir full nih. Kayak kapasitas rumah sakit tuh. Medan juga. Medan kelupaan tuh Medan. Lu kapan pernah ke Medan? Medan gue cuma sehari, tapi cuma ngambil alat. Sehari doang. Oke.
Terus Bapak sebagai garda terdepan ada iya dong kan Mana? Ya. Analis lah, tim analis yang lama-lama di rumah sakit paling lama ya analisnya. Iya kan Bapak saya anggap sebagai garda terdepan, nanti judulnya saya tulis garda terdepan gitu. Maaf. Aduh. Jadi saya cari saya googling cara sensoring dulu sih Pak. Iya. Terima kasih, tolong coba disensor Pak. Maaf lo saya usahakan ya. Maaf lo keceplosan. Tuh kan lupa nanya sama mana. Lupa. Garda terdepan. Bapak sebagai garda terdepan. Terakhir, karena kita di Jakarta tanggal 14 mau masuk PSBB lagi. Nah, setuju nggak? Kalau saya sih Pak ya. Kalau saya sih setuju saja, tapi ya terlanjur sih, udah terlambat. Harusnya waktu PSBB yang awal itu diperpanjang sampai sekarang aja, nggak usah dipotong gitu kemarin. Tapi ya karena udah terlanjur, si angka COVID makin banyak, kerjaan analis juga makin banyak, makin sering lama-lama di rumah sakit, makin numpuk juga itu sampel-sampel karena PSBB-nya berhenti kan, jadi banyak orang yang udah keluar rumah toh. Jadi makin cepat lah nyebarnya itu COVID. Gitu loh Pak, saya sih setuju aja PSBB-nya mau dilanjutkan lagi, setuju. Tapi beberapa teman-teman sepertinya tidak betah di rumah gitu loh. Ya kangen sama dunia luar. Iya, lebih suka ini akrab dengan COVID kayaknya. Oke, sebelum ditutup pesan-pesan ya tadilah itu pesan-pesan buat yang dengerin, mungkin suruh pakai masker atau apa, kan yang lebih paham atau lebih akrab sama sampel-sampel COVID lah, jadi tahu kan maksudnya bahwa ini virusnya ada, penyakitnya ada gitu kan. Iya, jadi buat teman-teman yang dengerin podcastnya, ini apa sih podcast Anda, namanya Explore Biologi Pak. Terima kasih. Untuk para pendengar podcast Explore Biologi. Jadi corona itu benar-benar ada, pasiennya itu benar-benar ada, benar-benar di rumah sakit, tergeletak di kamar ICU, IGD. Iyalah itulah, pokoknya benar-benar di kamar isolasi, dan keluarganya itu banyak nunggu di luar. Kalau di kota-kota mah gampang lah, keluarganya nggak perlu nunggu di rumah sakit juga, dari rumah juga bisa dikabarin kan lewat telepon lah. Nah di daerah itu karena emang aksesnya jauh, rumah sakitnya cuma itu, jauh dari rumahnya mereka, jadi kebanyakan itu yang keluarganya kena COVID itu benar-benar harus ikut nginep di rumah sakit berhari-hari, nunggu sampai saudaranya ini atau yang terkena COVID-nya ini dinyatakan udah negatif. Bahkan ada yang kadang itu mereka pulang dinyatakan udah keburu meninggal di ruang isolasi gitu. Jadi corona itu benar-benar real, tolong dijaga lah protokol kesehatannya, social distancing, pakai masker, dan tolong jangan menyebarkan isu kalau corona itu cuman bohongan, settingan ya kan? Yeah. Konspirasi lah, itu benar-benar ada dan banyak korbannya di luar sana. Dan ada yang kasus yang benar-benar karena emang sampelnya makin banyak gitu. Analis tuh ada kemarin tuh analis tuh sampai sempet nangis waktu lagi nguji ini sampel-sampel, karena sampelnya makin banyak, karena banyak orang yang makin banyak gak percaya sama COVID, makin sering keluar, jadi sampelnya numpuk dia. Soalnya itu udah lama banget itu, dari Senin sampai Minggu, ini Senin sampai Minggu, balik lagi ke Senin, balik lagi ke Minggu, mereka itu kerja terus gara-gara sampel COVID ini. Yang biasanya mereka Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggu bisa buat kumpul sama keluarga, ini nggak bisa gitu loh. Penangis itu lagi ngerjain sampel. Bapak mungkin ada rekamannya bisa kita tunjukkan? Oh nggak ada ya.
Bapak di lab tidak boleh bawa kamera Bapak. Oh iya, tidak boleh bawa kamera. Benar. Oke. Mantap. Terima kasih Bapak Diki Larisdo Siombing untuk sharingnya di Explore Biologi Podcast. Kalau yang mau kontak Bapak Diki boleh di Instagramnya. Instagramnya apa Bapak Diki? Instagram gue ya, aduh, di Larisdo Siombing kayaknya ada. Iya, bukan yang Diki Larisdo, beda lagi. Udah mati ya? Itu lupa saya passwordnya. Oke, bisa. Kalau ada yang mau nanya-nanya bisa kontak ke @Larisdo Siombing. Kalau mau dengar Bapak Diki nge-podcast. Bapak Diki nge-podcast juga ya bareng siapa, Pak? Bareng co-pilot tercinta kami, Bapak Dani Ahmad Ramadhani yang notabene adalah Anda sendiri. Oh, iya. Bapak pilot, saya co-pilot dan 8 orang yang lain. Iya betul. JBC. Yang mau dengerin saya dan Pak Diki di podcast yang lain yang mungkin agak lebih absurd temanya, bisa di dan mana, jangan Pak Diki, kaget di Jumat Bersalin Podcast. Dan jangan kaget kalau apa yang kita sampaikan di sini kok pembawaannya berbeda di podcast sebelah. Karena di sini temanya serius dan saya harus serius, harus formal walaupun ada sedikit santainya. Jadi agak beda pembawaannya nih ya dengan podcast sebelah ya. Benar. Oke, terima kasih Diki udah join, terus terima kasih buat yang udah ngedengerin. Jangan lupa untuk yang di Spotify bisa di Spotify apa ya? Kok lupa? Di follow ya. Kalau yang di YouTube mungkin bisa like atau di komen atau ya lebih bagus kalau di subscribe. Jadi bisa tahu kapan podcast ini update lagi. Kalau misalnya ada pertanyaan terkait apa dunia biologi boleh ditanyakan ke YouTube atau ke Spotify atau ke Instagram. Instagramnya ada di YouTube ya, cek aja sendiri ya. Sekali lagi mohon maaf kalau misalnya ada salah kata selama beberapa menit, nggak ada menitnya lagi ya udah selama podcast ini, karena sesungguhnya kebenaran datangnya dari Allah Tuhan Yang Maha Esa, kalau kesalahan datangnya dari manusia itu sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.